Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil proyek kami. Di sini kami mengambil judul Penerapan Konsep Rekursif pada Karya Seni Nesting. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Salawatra Cindy dengan NIM akhir 056. Saya Zahia Cantika Lasindi dengan NIM akhir 057. Saya Gaida Zidna Salma Akila dengan NIM akhir 059. Saya Gaitsan Valeskia dengan NIM akhir 060. Yang pertama ada definisi. Rekursi adalah proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri. Rekursi juga dapat diartikan sebagai proses pengulangan di mana pengulangan tersebut terdapat kesamaan diri. Contohnya adalah ketika dua buah cermin dihadapkan satu sama lain, maka akan terbentuk bayangan yang tak terbatas jumlahnya yang semakin mengecil. Contoh lain adalah pada gambar segitiga Sierpinski, yaitu gambar bidang segitiga yang di dalamnya terdapat segitiga-segitiga yang lebih kecil. Di dalam bidang matematika terdapat fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil fungsi itu sendiri. Contohnya adalah fungsi Fibonacci. F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 1, Fn plus 2 sama dengan Fn plus 1 plus Fn. Terdapat dua bagian penting, yaitu satu basis. Basis merupakan bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini juga berperan sebagai penghenti fungsi rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Contoh basis pada fungsi Fibonacci di atas adalah bagian F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 1. Yang kedua ada recurrence. Recurrence merupakan bagian yang mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Contoh recurrence pada fungsi Fibonacci di atas adalah bagian Fn plus 2 plus sama dengan Fn plus 1 plus Fn. Fungsi rekursif ini digunakan pula pada pemrograman. Definisinya sama, yaitu sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi rekursif pada pemrograman juga terdapat basis, agar program dapat berhenti di suatu kondisi dan mengembalikan nilai. Dan recurrence memanggil dirinya sendiri. Lanjutnya pembahasan. Nesting dolls atau bisa disebut dengan boneka bersarang merupakan salah satu karya seni tiga dimensi berupa patung atau boneka yang terbuat dari kayu. Pembuatan dari boneka bersarang ini menggunakan teknik pahat. Bentuknya pun beragam dan yang menjadi ciri khasnya adalah terdapat boneka lain yang lebih kecil di dalam satu boneka. Sebelum terkenal dan berhubungan dengan budaya Rusia, sebenarnya asal-usulnya berasal dari Cina. Bangsa Cina membuat nesting dolls atau kotak bersarang sekitar tahun 1000 Masehi. Nesting box atau bangsa Cina digunakan untuk menyimpan beras. Tak lama setelah bangsa Cina menemukan nesting box, bangsa Jepang membuat nesting dolls. Nesting dolls bangsa Jepang ini dibentuk menyerupai Seven Lucky Gods atau tujuh dewa keberuntungan dari mitologi Jepang. Boneka terbesarnya yaitu disebut Fukurokuju, merupakan dewa kebahagiaan dan kesejahteraan mitologi Jepang. Fukurokuju digambarkan dengan kepala yang memanjang. Nesting dolls mengalami perkembangan di Jepang dan terciptalah boneka-boneka lain seperti Kokeshi dolls dan Daruma dolls dengan bentuknya yang bulat dan tanpa lengan. Berkembang di Jepang, rupanya nesting dolls yang lain juga diciptakan di Rusia oleh Saka Mamantov dan Malyuntin di awal tahun 1890-an yang memiliki bentuk hampir sama dengan boneka Seven Lucky Gods dari Jepang. Boneka bersarang dari Rusia ini kemudian diberi nama Matryoshka, yang berarti perempuan antara wanita terhormat atau dapat juga diartikan ibu dari keluarga. Setelah ditemukan, boneka Matryoshka ini kemudian dipamerkan oleh istri dari Mamontov, sang pembuat boneka. Para pada acara World Exhibition di Paris kala itu, tak lama setelah dipamerkan, kemudian boneka bersarang kemudian menjadi terkenal di wilayah Eropa Tengah bagian timur, seperti Jerman, Polandia, Republik Ceko, Italia, dan Ukraina. Kini boneka bersarang menjadi oleh-oleh khas Rusia yang terkenal. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsep rekursivitas pada nesting dolls. Salah satu keunikan dari nesting dolls selain dari bentuknya yang membulat dan warnanya yang beragam, juga terdapat ukuran dari masing-masing boneka yang beragam. Satu set nesting dolls terdiri dari beberapa boneka dengan ukuran dari yang paling besar hingga yang paling kecil.
Semua boneka selain boneka terbesar dapat dimasukkan ke dalam boneka yang terbesar. Untuk cara penyusunannya yaitu, misalkan ada 4 buah boneka A, B, C, dan D. Dari yang terbesar ke terkecil, ukurannya yaitu A, B, C, dan D. Boneka D atau boneka terkecil dimasukkan ke dalam boneka C. Boneka C dimasukkan ke dalam boneka B. Ada 2 boneka di dalam boneka B. Dan boneka B dimasukkan ke dalam boneka A. Sehingga boneka B, C, dan D berada di dalam boneka A. Atau hanya ada 1 boneka yang terlihat. Masing-masing boneka dapat dibuka bagian atasnya. Ketika membuka boneka terbesar atau boneka A, maka akan terlihat boneka yang lebih kecil di dalamnya atau boneka B. Ketika boneka kecil itu atau boneka B dibuka, maka akan terlihat boneka yang lebih kecil lagi, boneka C. Begitu seterusnya hingga boneka terkecil. Di negara asalnya di Rusia, biasanya boneka nesting dolls yang paling kecil diisi dengan hadiah berupa kue atau permen sebagai hadiah. Sehingga untuk mengambil hadiah di dalamnya, kita harus membukanya satu persatu boneka hingga kita menemukan hadiah tersebut. Ini sebabnya mengapa dinamakan nesting dolls. Teknik yang digunakan pada karya seni nesting dolls ini merupakan teknik rekursi. Teknik rekursi yang digunakan cukup sederhana. Rekursi pada nesting dolls ini dapat dinyatakan secara matematis. Jika ada n buah boneka dalam satu set, maka fungsi untuk membuka hingga mendapatkan hadiah adalah Bn sama dengan Bn-1, B0 sama dengan hadiah. Yang menjadi basis adalah B0 sama dengan hadiah, dan yang menjadi recurrence adalah Bn sama dengan Bn-1. Fungsi untuk menghitung berapa jumlah boneka yang harus dibuka untuk mendapatkan hadiah adalah Hn sama dengan 1 ditambah Hn-1. H0 sama dengan 0. Yang menjadi basis adalah H0 sama dengan 0 dan yang menjadi recurrence adalah Hn sama dengan 1 ditambah Hn-1. Sebagai contohnya, misalkan ada 4 buah boneka dalam satu set, jadi N-nya sama dengan 4. Maka langkah pembukaan boneka untuk mendapatkan hadiahnya adalah F4, lalu F3, lalu F2, F1, lalu F0 hadiah. Jumlah boneka yang harus dibuka untuk mendapatkan hadiahnya adalah H4 sama dengan 1 ditambah H3. Dengan melakukan proses yang sama, dengan H3 itu 1, H2 itu 1, H1 juga 1, dan H0 itu 0, maka diperoleh H4 sama dengan 4. Bukan tanpa alasan mengapa nesting dolls menggunakan konsep rekursi khususnya pada boneka Matryoshka asal Rusia. Matryoshka sendiri yang artinya perempuan terhormat atau ibu dari keluarga merupakan lambang kasih sayang. Meletakkan boneka dalam boneka menandakan anak dari ibu yang artinya kasih sayang dari ibu terus-menerus tidak ada ujungnya. Diletakkannya kue atau permen dalam boneka terkecil menandakan manisnya kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Baik, jadi untuk kesimpulannya adalah rekursivitas itu tidak hanya terdapat dalam bidang matematika, sains, ataupun di bidang ilmu komputer seperti pemrograman saja. Banyak penerapan dari konsep rekursivitas di bidang-bidang lainnya. Salah satunya di bidang seni. Salah satu penerapan rekursi di bidang seni terdapat pada karya seni 3 dimensi nesting dolls atau boneka bersarang. Konsep rekursivitas yang diterapkan pada karya seni ini cukup sederhana, namun dapat menjadi ciri khas atau keunikan dari karya seni tersebut. Selain menjadi keunikan, tentunya terdapat makna yang tersirat di balik konsep yang digunakan. Penggabungan unsur matematis dan unsur estetis bukanlah hal yang mustahil untuk menghasilkan suatu karya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.